Bintang Muri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dan keadaan bebas. Baik, yang mulia. Tugas tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, saudara Sarno sehat? Siap, yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda hari ini ada pembacaan tuntutan. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Sudah, yang mulia. Terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan? Kami sudah menerima salinannya, yang mulia. Silakan membaca. Baik. Surat tuntutan Kejari 01-123-T-01-2023. Majelis Hakim yang kami hormati, pada saat ini adalah kesempatan bagi kami, jaksa penuntut umum, untuk menyampaikan tuntutan pidana dalam perkara pidana atas nama terdakwa Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makuri. Selanjutnya, kami, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara tersebut, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Sebelum sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka akan kami sampaikan hal-hal yang menjadi latar pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Sarijat meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut, saya, jaksa penuntut umum, dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus. Yang pertama, menyatakan terdakwa Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Kemudian yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makuri dengan pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Kemudian yang ketiga, menyatakan barang bukti sebuah pisau dengan panjang 20 cm, sepasang sandal jepit merek Swallow warna putih hijau, sepotong celana pendek warna krem, sepotong celana dalam warna biru, sepotong kaos berkerah dengan warna putih dengan motif garis warna hitam, sebatang pipa besi dengan diameter 6 cm dan panjang 60 cm, sebuah jam tangan merek Ardiles warna hitam, sebuah topi warna biru dongker dengan bertulisan kick out, sepotong kaos warna hitam bertuliskan Dasba 6000 Kebumen, sepasang sandal jepit merek Indomaret warna biru dirampas untuk dimusnahkan. Dan kemudian 1 unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan nomor pol AA3896 OD pemilik saudara Dedi Suroso. Dan yang terakhir, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah tuntutan pidana kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 14 Februari 2023. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara Sarno paham dengan tuntutan dari penuntut umum? Paham, yang mulia. Jadi intinya saudara dituntut 13 tahun penjara sesuai dengan pasal 338. Saudara akan mengajukan pembelaan? Dari pihak kami akan mengajukan nota pembelaan, yang mulia. Adapun pledoi tersebut akan disampaikan langsung oleh saudara Sarno. Baik, silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Majelis Hakim, saya Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makuri. Di sini saya mengaku yang mulia atas perbuatan yang telah saya lakukan, yaitu membunuh dan menghilangkan nyawa saudara Sarijat. Saya mengakui bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang salah dan biadab terhadap sesama makhluk hidup yang hidup. Saya menyesal telah melakukan hal tersebut. Namun, saya melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan yang mulia. Saudara Sarijat telah menuduh saya berkali-kali mengenai isu perselingkuhan yang dituduhkan kepada saya sebagai penyebabnya, padahal bukan saya yang mulia. Dan juga saya telah meminta maaf secara langsung, namun saudara Sarijat tetap menuduh saya sebagai penyebab isu perselingkuhan. Saya melakukan hal tersebut demi melindungi harga diri saya yang mulia. Maka dari itu, tolong yang mulia, berikan saya hukuman yang seringan-ringannya yang mulia.
karena sebagai bentuk pertanggungjawaban saya tidak kabur dan saya menyerahkan diri ke pihak kepolisian yang mulia. Maka dari itu saya harap yang mulia dapat memberikan hukuman yang serendah-rendahnya kepada saya. Terima kasih yang mulia. Dari penuntut umum, saudara akan mengajukan replik. Kami akan mengajukan replik secara lisan, yang mulia. Baik, silakan. Pada pokoknya kami tetap ada tuntutan pada Selasa 14 Februari 2023. Terima kasih yang mulia. Saudara penasihat hukum, saudara akan mengajukan duplik atas replik dari penuntut umum. Kami akan mengajukan duplik yang mulia pun duplik tersebut akan disampaikan secara lisan ulang. Bisa. Kami penasihat hukum pada pokoknya tetap pada nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa. Terima kasih. Baik. Agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Namun di sini majelis hakim memerlukan waktu untuk melakukan musyawarah majelis. Kami memerlukan waktu 2 minggu di Panitra. 2 minggu tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang mulia. Baik. Selasa 28 Februari penuntut umum bisa hadir? Bisa ya, mulia? Penasihat hukum bisa hadir? Bisa yang mulia. Baik. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 28 Februari 2023 dengan agenda pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Penuntut umum tetap hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya dan saudara Asarno, staf saudara masih dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik hadirin, kami ingatkan terlebih dahulu sebelum memulai persidangan ini, mari harap menjaga kondusivitas persidangan. Kemudian sebelum memulai persidangan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Siap yang mulia. Siap yang mulia? Adalah siap? Siap yang mulia. Siap. Siap. Penasihat siap? Siap. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan hasil pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 10/Pidana-B/2023-PN Kebumen dengan terdakwa atas nama Sarmo Andi Rulian alias Konyol bin Makmuri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Tugas tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Saudara Sarmo sehat? Siap yang Siap untuk persidangan hari ini? Siap yang Baik, sesuai dengan agenda hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum mohon untuk disimak. Putusan nomor 10/Pidana-B/2023-PN Kebumen demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kebumen mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan hasil pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sarmo Andi Rulian alias Konyol bin Makmuri, tempat tanggal lahir Kebumen 11 November 1976, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Tugu Pelongikan, Desa Wetan Kulon Eta 3 RW 4, Kecamatan Puri, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, kerjaan karyawan swasta. Terdakwa didampingi oleh Ajeng Pramesti SHMH selaku penasihat hukum dari Kantor Hukum Saka Keadilan yang beralamat di Jalan Pemuda Pancasila nomor 7A, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Menimbang bahwa terdakwa ditetapkan ke muka persidangan pada perkara ini atas dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan nomor PDM 05/KBM/04/2023 yang selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan, untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut. Jaksa penuntut umum dalam menentukan tempus delicti dan locus delicti tidak jelas dan tidak cermat, untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa baik atas keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa maupun atas tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Dimas Aditya Nugraha, 2. Syamsuddin, 3. Miftani Akbar Prasetyo. Menimbang bahwa selain mengajukan saksi di persidangan, penuntut umum juga mengajukan ahli Dr. Lukidia Ardiani SPKM yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan, yakni saksi Budi Salwa di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal sebagai berikut. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan dalam perkara ini terhitung
sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan sekarang, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayarkan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan-keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tergolong perbuatan sadis. Keadaan-keadaan yang meringankan, korban yang memicu terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Saudara Salma mohon untuk berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Sarno Andi Rulian alias Konyol bin Makmuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau sepanjang 20 cm dengan gagang berwarna hitam, sepasang sandal jepit merek Swallow warna putih hijau, sepotong celana pendek warna hitam, sepotong celana dalam warna biru, sepotong kaos berkerah warna putih dengan motif garis warna hitam, sebatang pipa besi dengan diameter 6 cm dan panjang 60 cm, sebuah jam tangan merek Arliles warna hitam, sebuah topi warna biru dongker dengan bertuliskan kick out, sepotong kaos warna hitam bertuliskan Dasba 6000 Kebumen, dan sepasang sandal jepit merek Indomaret warna hitam biru untuk dimusnahkan, dan 1 unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam nomor pol AA 3896 OD dengan pemilik saudara Dedi Suroso untuk dikembalikan kepada Dedi Suroso, dan tidak membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Saudara terdakwa bisa duduk kembali. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Selasa 28 Februari 2023 oleh Rizky Nawati SHMH selaku Hakim Ketua, Lanang Setiadi SHMH, dan Yulia Anggraini SHMH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Holigod Prasetya SHMH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Wahyu Rapiadi Jawan SHMH selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan terdakwa. Demikianlah putusan akhir dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 67 Junto pasal 233 ayat 2 KUHP. Apabila ada pihak yang keberatan, saudara dapat mengajukan upaya banding bersamaan sejak 7 hari setelah diputuskan, karena jika saudara tidak mengajukan maka putusan akan berkekuatan hukum tetap. Bagaimana penuntut umum? Kami akan menerima putusan tersebut, ya mulia. Baik. Bagaimana dari terdakwa dan penasihat hukum? Untuk putusan majelis hakim sekiranya dari pihak kami untuk mempertimbangkan terlebih dahulu, yang mulia. Baik, karena dari terdakwa dan penasihat hukum masih mempertimbangkan, maka putusan belum berkekuatan hukum tetap. Demikian sidang Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan asal pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 10-B-2023-PN Kebumen dengan terdakwa atas nama Sarno Andi Rulian alias Konyol bin Makmuri pada hari ini tanggal Selasa 28 Februari 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Akhirnya masuk semua. Sayang ya. Yuk, datang yuk. Semua kumpul dulu. Masuk kolom.
KKN liburannya untuk KKN ini untuk kelompok 1 dari kelompok 1 Anda sudah maju secara keseluruhan bagus, jadi tidak ada hal yang fatal ya kedua kalian prakteknya ataupun secara unsur teorinya seperti itu. Implementasi juga ada untuk tadi pas mau seperti ini ibu lihat jadi orang kaget dan saya ibu pas lihat jadi gue cuma lagi itu tangannya sakit nggak mas? Harusnya di situ ada buku ataupun apa jadi kan secara keseluruhan tapi memang semua itu kan tidak ada hal yang sempurna. Ini kan saudara walaupun ujian seperti itu pilihan, tapi kan semua untuk proses saudara dan untuk belajar saudara. Insya Allah nanti kalau saudara lepas dari sini sebagai sudah mempunyai perasaan yang tekun seperti itu, insya Allah di sini ada yang mempunyai cita-cita untuk hakim rasa penuntut umum jangan sebagai terdakwa itu jangan kalau diaplikasikan itu intinya nanti ya memang semuanya kan proses pengalaman teori dengan praktek itu jauh sangat berbeda gitu. Masing-masing PM pun prosesnya berbeda gitu dalam pelaksanaannya, tapi ya memang punya patokannya ataupun juknisnya seperti itu ya. Dan memang secara keseluruhan seperti itu ya. Nanti ibu dari kelompok ini ada beberapa gitu ya kurang. Ini semuanya memang sudah bagus dengan komunikasi lah, kemudian ucapannya ya gitu ya, komunikasinya itu juga tidak terburu-buru, santai gitu. Ini tadi waktunya 69 menit. Kan 75 ya? Ini tadi ada beberapa yang masukan gitu ya. Yang pertama itu mungkin ini untuk komunikasi dari saudara seperti itu. Perlu dicatat kedudukan sebagai terdakwa itu kan memang di dalam proses persidangan ini adalah bebas dalam artian dia berhak untuk menyampaikan bahwa saya tidak bersalah ataupun memang kalau dia bersalah memang saya melakukan itu karena nah, tapi secara ini tadi kan memang di sana sudah terdakwa di sana kan sudah dihukum ya Mas ya, dan sampai mana-mana pun seperti itu. Nah di sini ibu tadi lihat oke ibu sudah dilepas dan cuma satu jaketnya ya dilepas ya gitu loh, jadi harus jaket karena itu kan memang masuk ke sini itu kan tidak sebelum adanya putusan dari hakim itu kan memang masih nol dalam arti walaupun dia bersalah ataupun apa nyata-nyata terbukti banyak saksi yang mengarah itu, tapi jangan sampaikan bahwa itu bersalah sebelum adanya suatu putusan hakim. Itu dapatkan tanda gitu kan bahwa ini terdakwa loh, ini terdakwanya gitu. Jadi nanti dapat dilepas gitu kan proses persidangan itu untuk pengalaman dan belajar saudara semua. Nah, kemudian yang ini apa pemeriksaan identitas terdakwa. Nah, pemeriksaan identitas terdakwa itu tadi kan saksi, pemeriksaan identitas saksi semua. Saksi kan tadi tidak masuk, itu jangan langsung ke sini semua tiga-tiganya itu. Jadi petugas itu mengatakannya itu untuk dia jangan langsung duduk, tapi di depan kursi nama si hakim ketua mereka siap duduk. Nah setelah itu benar ini merupakan saksi dari ini gitu kan
pemeriksaan identitas dari masing-masing saksi itu satu-satu. Yang dua masih duduk di sini, tapi satu-satu kalau benar ini saudara atau apa kalau sudah selesai kita lagi saksi kedua terus kayak gitu. Nah, kan posisi duduk yang masih duduk ini. Nah, setelah pemeriksaan identitas saksi itu kan sumpah ya. Nah, itu kan menyampaikan walaupun ini petugasnya double ya, walaupun ini petugas double, nek seumur sumpah itu dari sana kayak gitu. Jadi, nah ini kan dari tadi dari situ terus di posisi mau menyumpah itu sana posisi oh ini saya mau sumpah mau apa saat menyumpah itu begitu apa posisikan di sana. Dan nanti kalau petugas ornamen apa hakim ketua menyampaikan ke petugas atas untuk sumpah itu dari sana dulu dari sana terus menyumpah terus ke sana. Nah, setelah terus sebentar terus kan jadi juga nyambinya nanti untuk mengatakan saksi tadi atau untuk mengatakan ke sana. Tapi posisi mau menyumpah, posisi dia mau berjuang itu dari sana. Ya. Kemudian yang pertama saat pemeriksaan identitas terdakwa ini sih tadi itu sebenarnya tadi koleksi nama itu juga sampai yang ini ya aku saya tembak masuk jadi ini kan terakhir mohon maaf. Seingat ibu tadi saat proses pemeriksaan identitas terdakwa pertama itu kan hakim ketua. Nah, tetapi hakim ketua itu pertama itu mengalihkannya itu ke anggota dua, dia nggak bersama ya. Nah, seharusnya anggota satu ini apapun yang mau dilimpahkan dari hakim ketua itu wajib anggota satu ini, begitu. Entah itu membaca nanti putusan selah yang menimbang itu ataupun pertimbangan hakim apa ataupun mau perlihatan apa itu hakim anggota satu ini, baru ke hakim anggota dua karena kedudukannya memang lebih tinggi dari satu. Nah, kemudian putusan selah tadi di saat putusan selah hakim ketua membacakan putusan selah ini juga ternyata setelah dilihat di berkas ataupun di tadi pas disampaikan itu saat hakim ketua menyampaikan putusan disampaikan pada terdakwa intinya itu kan